Welcome back again with Mimin di channel Anime Viral. King adalah salah satu pahlawan di One Punch Man. Tidak tanggung-tanggung, dia berada di kelas S peringkat ke-7. Walaupun berada di jajaran pahlawan elit, ternyata King hanyalah manusia biasa yang sama sekali tidak memiliki kemampuan ataupun kekuatan super. Tapi andai kebohongan yang King perbuat diketahui masyarakat, apa yang akan terjadi? Oh iya, sekedar mengingatkan aja, video ini hanyalah teori menurut Mimin pribadi yang didukung oleh fakta-fakta yang sudah ada ya, serta dibumbui beberapa spoiler. Jadi buat kamu yang gak mau kena spoiler, mending tutup aja videonya dari sekarang. Nah, di video kali ini kita akan membahas teori apa yang akan terjadi jika suatu hari kebohongan King terbongkar. Apakah dia akan dikucilkan? Atau pihak asosiasi pahlawan akan memberinya hukuman? Penasaran? Mari kita bahas. Seperti yang kita tahu, King hanyalah manusia biasa yang tidak memiliki kekuatan super layaknya hero pada umumnya. Bahkan dia sendiri yang bilang pada saat awal cerita One Punch Man Season 2 kalau dirinya hanyalah seorang wibu yang berumur 29 tahun yang menganggur. Dan dia juga mengaku kalau dia 2 kali bahkan puluhan kali lebih pengecut daripada orang-orang pada umumnya. King memiliki satu ciri khas yang sobat anime lovers pasti pada tahu. Yaps, itu adalah suara King Engine yang begitu terdengar keras saat King mulai merasa ketakutan dan saat berhadapan dengan monster. Namun banyak orang yang salah mengira kalau itu adalah suara yang dihasilkan King waktu siap bertarung. Hahaha. Ya, itu semua memang fakta, apalagi alasan dia dijadikan hero hanyalah suatu kesalahpahaman saja. Karena di masa lalu King secara kebetulan sering bertemu dengan monster, dan dia juga tidak melawan setiap monster itu, hanya ketakutan dan menutup mata saja. Namun saat itu seringkali dia diselamatkan oleh seorang hero yang tak dikenal. Yaps, hero itu adalah Saitama. Setelah mengalahkan setiap monster, Saitama selalu bergegas pergi. Ya, cukup wajar karena alasan si botak menjadi hero kan hanya untuk hobi saja, bukan untuk mencari ketenaran. Otomatis setiap orang yang dia selamatkan di masa lalu juga tidak mengetahui dan tidak mengenalinya. Apalagi saat itu Saitama belum mendaftarkan diri menjadi pahlawan. Termasuk juga King yang saat itu tidak mengenali Saitama. Setiap kali King bertemu dengan monster, selalu ada Saitama yang datang untuk menyelamatkannya. Sayangnya, kesalahpahaman itu sering terjadi karena seringkali kejadian tersebut terjadi malah membuat King mendapat perhatian oleh asosiasi pahlawan. Dan secara tak terduga, dia diberi sertifikat kelas S oleh asosiasi pahlawan, lalu diangkat menjadi seorang hero. Jadi bisa dibilang King ini memiliki hoki super tinggi ya guys. Cukup wajar juga kalau Saitama tidak dikenali atau bahkan terlupakan, karena setiap Saitama selesai mengalahkan para monster, dia akan segera bergegas pergi. Dan seperti yang kita tahu di dunia One Punch Man, kalau ada orang lain yang bertindak sebagai hero, lalu sebanyak apapun melakukan kebajikan tapi tidak mendaftarkan diri sebagai hero, maka dia akan dianggap sebagai orang sinting dan juga malah akan dicurigai oleh banyak orang. Jadi bisa dibilang King mempunyai hoki super tinggi, sedangkan Saitama memiliki apes super ngenes. Hehehe. Oke, kita lanjutkan. King juga dijuluki sebagai manusia terkuat di bumi dan sangat dihormati oleh banyak pahlawan lain. Kok bisa gitu ya? Disebut sebagai manusia terkuat tapi masih berada di peringkat 7 kelas S. Berarti yang di atasnya harusnya lebih kuat lagi kan? Apalagi masih ada Blast, hero kelas S peringkat pertama yang dijuluki sebagai pahlawan terkuat. Besar kemungkinan King mendapat julukan itu karena kejadiannya di masa lalu yang selalu diselamatkan oleh Saitama. Selain itu, King juga dihormati oleh para hero lainnya.
Bisa jadi karena dia yang selalu mengaku sibuk menghadapi para monster, padahal nyatanya dia sedang sibuk melawan monster di dunia game, maksudnya bermain game gitu. Hehehe. Selain itu, King juga selalu bergerak sendirian dalam mengatasi para musuh-musuhnya. Ya jelas sendirian lah. Kalau dia bekerja sama dengan hero lain, otomatis kebohongan dia akan terbongkar. Hal itu semakin diperkuat saat King yang lari dari tantangan untuk bertarung melawan Cyborg di awal cerita One Punch Man Season 2. Dan pada akhirnya malah Genos yang menghadapi monster Cyborg tersebut. Jadi bisa dibilang strateginya King untuk mendapatkan citra, ketenaran, dan penghormatan dari para hero lainnya ya seperti itu. Dia tidak kabur saat ada monster di hadapannya. Besar kemungkinan karena biasanya akan banyak masyarakat yang melihatnya. Lalu saat si monster mulai mengamuk sehingga membuat para masyarakat berlari ketakutan. Nah, momen itulah dimana tidak ada satupun orang yang memperhatikan King. Karena kebanyakan orang akan fokus untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Di saat itulah King akan berlari menyelamatkan dirinya. Dan pada akhirnya ada hero lain yang menyelesaikan kerusuhan tersebut. Dan nama King akan selalu diingat orang karena yang mereka tahu yang menghadapi monster itu adalah King, bukan orang lain. Selain hoki ternyata King juga pinter ya. Tapi andai suatu hari kebohongan King terbongkar, apa yang akan terjadi? Kalau kita lihat ada 3 kemungkinan super apes yang siap menunggu King. Oke, kita bahas kemungkinan yang pertama dulu ya. Jika kebohongan King hanya diketahui oleh pihak asosiasi pahlawan saja, kemungkinan dia tetap menjadi seorang pahlawan. Akan tetapi dia akan diturunkan menjadi hero kelas C sebagai hukuman atas perbuatannya itu. Namun hal itu bisa saja tidak terjadi mengingat nama King yang begitu terkenal di kalangan masyarakat. Otomatis pihak asosiasi pahlawan juga akan rugi kalau King diturunkan ke kelas C. Secara bersamaan rasa respek masyarakat terhadap asosiasi pahlawan juga akan turun. Jadi untuk mengantisipasi hal itu, kemungkinan yang kedua, King tetap menjadi seorang pahlawan kelas S peringkat ke-7, tapi dia akan mendapatkan potongan bayaran yang sangat besar atas perbuatannya itu. Atau bahkan bisa jadi tidak akan dibayar sepeser pun. Jadi akhirnya cuma numpang nama aja. Pihak asosiasi pahlawan tetap memiliki King sebagai pencitraan kepada masyarakat. Di sisi lain, King mendapat hukuman dengan tidak digaji atas kebohongannya tersebut. Sedangkan kemungkinan yang ketiga, jika kebohongan King diketahui oleh semua masyarakat dan asosiasi pahlawan juga mengetahuinya, besar kemungkinan asosiasi pahlawan tidak akan terima dengan kebohongan yang sudah dilakukan King. Karena mereka bakal merasa sangat malu dan kredibilitas asosiasi pahlawan di mata masyarakat akan jatuh pula. Mereka seperti melakukan blunder kepada seorang karakter yang mereka angkat menjadi hero kelas S, padahal orang tersebut nyatanya tidak memiliki kekuatan super sama sekali. Jadi pihak asosiasi pahlawan merasa kayak kecolongan gitu. Otomatis King akan mendapatkan hukuman atas perbuatannya tersebut. Besar kemungkinan pencopotan jabatan sebagai hero dan hukuman penjara adalah balasan yang pantas untuk kebohongan yang sudah King lakukan. Jika hukuman penjara itu ada batas waktunya dan King dibebaskan, besar kemungkinan di sisa hidupnya King akan selalu mendapat cacian dan makian dari para hero dan masyarakat. Tapi untungnya One Sensei dan Murata Sensei tidak mewujudkan hal mengerikan itu. Kasihan juga kalau melihat King yang mendapat perlakuan kayak gitu, walaupun dia memang bersalah karena sudah melakukan kebohongan besar. Kalau harapan Mimin pribadi sih, semoga aja kebohongan King tidak akan pernah terbongkar, bahkan sampai akhir cerita One Punch Man. Karena King adalah salah satu hiburan tambahan yang ada di serial One Punch Man. Dan kalau kita ingat, posisinya King itu mirip banget seperti Mr. Satan di Dragon Ball ya. Hehehe. Jadi King biarlah tetap seperti itu, tetap dengan karakter konyolnya, biar kita juga makin terhibur dengan perbuatan dan aksi rasa super hoki yang selalu King tunjukkan.
Oke guys, itu tadi teori andai kebohongan King terbongkar dan diketahui banyak masyarakat. Bagaimana menurut kamu? Apakah kamu punya teori lain? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Selain itu tekan like kalau suka sama video ini dan luangkan waktu untuk subscribe. Lalu tekan lonceng karena subscribe itu gratis ya guys, supaya kalian bisa selalu dapat notif video terbaru dari kami. Buat kamu yang mau request topik lain juga boleh, cukup tuliskan di kolom komentar. Nanti bakal Mimin pilihin mana yang bisa dibahas. Kalau pengen share ke teman-teman kalian juga boleh banget, biar channel ini makin rame dan makin dikenal banyak orang. Buat kamu yang mau ngasih kritik dan saran juga silahkan, supaya channel ini juga makin berkembang. Jika ada kata-kata dari Mimin yang kurang pas, Mimin mohon maaf. Thanks for watching video on Animo Viral and see you next time.